Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua Kece Talks. Selamat datang di Kece Talks yang keempat. Saya Randoy Keputra yang akan jadi moderator di sore hari ini, ditemani oleh dua Kece People. Yang pertama ada Mbak Arini Ashariati dan yang kedua ada Mbak Monica Wongkar. Halo. Jadi sekilas tentang Kece Talks ini, jadi kami dari Hotel Kece biasanya di setiap bulan Ramadan itu mengadakan acara sharing di hotel-hotel yang kita kerjasama. Tapi karena di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan hal yang sama, jadi kita bikin webinar bersama teman-teman Kece People. Ada 4 materi kemarin yang kita angkat, ada tentang fashion, ada tentang sport, dan tentang food and kuliner gitu. Dan sekarang kita mengangkat tentang interior design karena keempat hal tersebut hal yang kita riset melalui sosial media yang sering di-upload atau sering dibicarakan ketika masa pandemi ini. Banyak orang yang ingin kamarnya kece karena dia banyak waktu ketika di rumah aja, makanya mereka merenovasi kamarnya gitu. Buat teman-teman silakan yang udah bergabung, terima kasih ya, dan juga terima kasih untuk yang sudah beli tiketnya melalui Loket dan Gotik. Nanti sebagian hasil penjualan tiketnya kita bisa kasihkan kepada korban-korban yang terdampak COVID melalui Dompet Duafa. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Kita mulai aja talk show sore hari ini bersama Mbak Arini. Jadi ntar aku akan ngobrol sama Mbak Arini dulu, baru kemudian nanti sama Mbak Monica, dan nanti kalau ada yang mau bertanya, welcome. Oke, Mbak Arini, ini teman lamaku. Teman lama berapa tahun yang lalu ya? Kayak dua tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu berkenalan di sebuah mall di bilangan pusat Jakarta. Ya, ternyata beliau ini adalah juga seorang lulusan desain interior dan kemudian juga bekerja di perusahaan arsitek gitu, dan juga mempunyai beberapa usaha atau startup dengan label Amarante. Jadi buat yang dari bunga bisa ke Amarante, dan yang kedua Bira, itu brand dari sebuah sepatu buat cewek. Mbak Arini, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Rey. Alhamdulillah ya. Mbak Arini, gimana nih? Kesibukannya apa nih? Kesibukannya selama ini? Buat teman-teman Kece Talks pengen tahu nih. Kece People kali ini yang jadi narsum, kesibukannya apa nih? Kece People. Jadi aku selama pandemi tuh justru lagi sibuk-sibuknya banget. Nggak berhenti-berhenti kerjaan. Alhamdulillah sih ya. Tapi tidur tuh jadi langka banget. Serius deh. Tidur tuh kayak cuma 2-3 jam sehari. Karena aku pagi-pagi udah harus kerja. Aku masih join di salah satu arsitek di Jakarta yang sekarang kebetulan lagi WFH ya. Jadi aku masih daily itu masih rutin untuk kerjaan kantor. Sedangkan selesai kerjaan kantor, aku masih lanjut lagi kerjaanku yang lain. Aku ada project hampers di bulan ini. Jadi bener-bener yang namanya selesai kerjaan kantor tuh aku masih lanjut ngerangkai hampers bisa sampai kayak jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. And then pagi-pagi aku udah harus bangun lagi, kerja lagi kantor. Sambil di sela-sela itu ya, tadi Mas Ray juga udah sempat mention ya, aku ada side business di sepatu wanita. Jadi kadang masih juga tuh untuk koordinasi pengiriman barang dan lain-lain, itu masih jalan lah sampai sekarang kayak gitu. Jadi daily justru kalau orang-orang tuh bosan di rumah aja nggak ada kegiatan, aku kebalikan sama sekali. Aku benar-benar full di rumah tuh berkegiatan terus dari pagi sampai hampir pagi lagi. Gitu. Itu kayak lagunya Armada ya. Kalau lagunya Armada kan pergi pagi pulang pagi ya. Kalau ini kerja pagi selesai pagi gitu kan. Kerja pagi selesai pagi, benar. Nggak kelar-kelar kerjaannya. Tapi ya bersyukur sih, orang-orang kayak gini mungkin ada yang susah kerjaan gitu. Alhamdulillah aku masih jalan terus semuanya. Alhamdulillah ya, masih berjalan ya. Nah, kalau boleh tahu,
kecintaan Mbak Arini terhadap interior design nih? Dimulai dari zaman kuliah atau gimana? Boleh cerita dikit nggak? Kecintaannya atau ya kecintaan dan akhirnya memilih interior design jadi profesi atau jadi passion itu gimana? Aku sebenarnya dari zamannya sekolah sih ya, dari SMA tuh udah seneng banget. Kayak misalkan jalan kemana, terus tempatnya bagus tuh aku seneng. Kayak foto tempatnya atau jadi terinspirasi sama interior-interior setiap aku pergi ke suatu tempat gitu, Mas. Nah, dari sana aku jadi pas mau cari-cari kuliah tuh kepikiran apa ya, mau kuliah apa. Terus balik lagi aku dengan kesenanganku tadi ngelihat rumah-rumah atau ngelihat interior yang bagus tuh, ya udah deh kayaknya pengen nih kuliah interior design. Akhirnya ya alhamdulillah sih kayaknya aku nggak salah ambil jurusan ya. Karena aku bener-bener yang sekolah tuh pusing kan belajar ini itu, begitu masuk interior design tuh senang semua yang ditugasin walaupun banyak nonstop kita deadline segala macam, tapi aku happy gitu lah, enjoy ngelakuinnya. Dan ya alhamdulillahnya lagi setelah itu bisa aku terapkan langsung di karirku sih sebagai interior designer gitu, Mas. Oh, jadi berawal dari emang kesenangan ya? Emang hobi dari awal tuh emang hobi di interior, di desain kayak gitu. Jadi kayaknya emang passionku sih dari dulu ya. Siap, siap. Terus ya. Akhirnya dreams come true ya. Passion dari zaman SMA, kuliah, akhirnya kerja masih nyambung lah kerjanya gitu ya. Masih nyambung, masih nyambung. Ya, oke, oke. Nah, berkaitan dengan tema kita nih, bikin kamar kece ketika di rumah aja gitu. Gimana nih kalau menurut pendapatnya Arini, kenapa sih kamar itu butuh rapi, butuh kece, butuh keren gitu? Kenapa? Kalau misalnya Arini boleh kasih komentar, kenapa kita butuh kamar yang kece? Kalau kamar pertama harus rapi, harus bersih. Mungkin kalau rapi levelnya nomor 2 lah, harus bersih dulu. Karena kalau kotor ya pertama untuk kesehatan kita juga nggak baik. Kedua, kalau misalkan kita punya kamar yang bersih, kita punya kamar yang rapi, otomatis ketika kita bangun tidur tuh lebih semangat nggak sih mood-nya, ya kan? Ya. Kalau aku sih, kalau misalkan bangun tidur terus melihat kamarku berantakan, kayak aku udah bad mood tuh nggak, seharian tuh, aduh udah puyeng ngelihat barang di mana-mana. Tapi ketika kamar aku rapi, aku bangun tidur juga mood-nya jadi lebih bagus, lebih semangat mau ngelakuin aktiviti apa-apa gitu. Jadi kalau seberapa penting kamar rapi ya menurutku sih penting banget. Penting banget ya. Jadi untuk menstabilkan mood, apalagi kalau kita baru bangun Stabilkan tidur mood, ya. benar. Menstabilkan mood. Oke. Kemudian apa namanya? Nah, ketika kita pingin bikin kamar kece, kalau menurut Mbak Arini apa sih yang dibutuhkan gitu? Kan kadang-kadang orang tuh ini ya apa too much dream akhirnya no action gitu. Jadi kayak wah gue pingin Benar. ABCDE tapi akhirnya kayak pingin aja sampai ke pingin atau sampai ke step Action ya. lihat-lihat Pinterest sampai ke wah kamar gue pingin kayak gini nih, kamar gue pingin kayak di Pinterest ini. Tapi ya udah sampai segitu aja. Tapi kalau misalnya gimana apa namanya apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi mempunyai kamar yang kece gitu. Kalau menurut Mbak Arini itu apa sih yang dibutuhkan gitu? Yang paling wajar sih kan kita biasanya searching di Pinterest ya. Kalau misalkan pengen cari inspirasi kamar tuh mau didekor kayak apa sih, pasti paling standar tuh buka Pinterest atau buka Google gitu ya. Mau kamar kayak gini, mau kamar kayak gitu, mau klasik, mau Scandinavian, mau modern, whatever. Tapi biasanya kita kelamaan cari gambar di save, terus nggak dilakuin apa-apa. Aku juga sebenarnya suka kayak gitu sih sejujurnya. Nah, supaya menghindari itu nggak terjadi apa-apa, ya udah kita ketika udah ketemu nih gambarnya atau referensinya, oke gue pengen kayak gini, coba deh cari toko online shop di Instagram. Sekarang banyak banget kok yang jual home aksesoris atau jual ya untuk dekor rumah gitu. Itu tuh banyak banget yang jual online.
coba aja dicari, misalkan barangnya maunya apa nih, lagi pengen cari sarung bantal, ya udah kalau ketemu ya langsung aja dibeli gitu, jangan tunggu nanti ujung-ujungnya nggak akan ada actionnya gitu. Kalau barang-barang yang penting ya untuk desain kamar, contoh sih kalau misalkan sekarang lagi pandemi ya, pasti kan banyak nih yang pada stay di kamar lama, terus tidur-tiduran, nonton Korea mungkin ya Mas ya. Ya, nonton Korea yang seriesnya nggak habis-habis. Iya, seriesnya nggak habis. Pelakor itu apa? Ya. Apa tuh? Aku nggak nonton Korea sih, cuma sama. yang suka nonton Korea sampai seharian nggak ngapa-ngapain, selimutan nonton Korea, makan segala macam. Nah, biasanya kalau kita lagi nonton kayak gitu kan kita butuh selimut ya yang pewek banget atau yang nyaman banget. Itu kalau dekor yang simpel-simpel sih untuk secara pandemi gini bisa dimulai aja misalkan dari kebutuhan di tempat tidur gitu. Ada selimut yang enak tuh ya, ada bahan kita bisa pakai bahan velvet. Itu enak banget, nyaman banget, lembut banget. Enak banget buat nonton Korea, mungkin kalian kalau misalkan suka nonton berjam-jam. And then setelah ada selimut, mungkin bisa juga ada yang jawab namanya A Word of Mary. Oke, ya benar-benar. Siap. Baca juga itu komen-komen. Saya nontonnya di Instastory masalahnya. Saya nggak nonton, tapi di Instastory ini apa, film apa gitu. Kalau update-nya juga di Instastory, iya benar, kayak nyinyir segala macam julid di Instastory. Terus lanjut. Jadi selimut, apalagi tadi? Terus bisa juga sarung bantal. Jadi ada 2 tipe nih Mas. Biasanya ada orang yang suka tempat tidur itu bantal kecil-kecil ada banyak. Ada juga yang suka di tempat tidur tuh ya udahlah butuh bantal 2, guling 2, enough gitu. Nah, kalau aku pribadi aku lebih suka pakai bantal banyak, pakai bantal kecil-kecil karena aku suka ngelihat mix and match teksturnya, mix and match colors and patternnya gitu. Itu bakal bikin kamar kelihatan cantik dan effortless gitu loh. Contohnya aku punya desain, mungkin bisa ditampilin Mas. Mas Rizky, boleh ditampilin, ini ada beberapa referensi dari Mbak Arini. Kamar tidur. Nah, ini contohnya ya, salah satu desainku, ini salah satu project beberapa tahun yang lalu juga. Di sini bisa dilihat, aku nata beberapa bantal, ada bantal besar, ada bantal kecil. Nah, di situ kita bisa kombinasikan antara yang motif, yang warna, dan yang polos gitu. Dan kita bisa tambah bed runner di atas bed covernya supaya tambah aksen juga di situ, Mas. Kalau saran dari aku sih, kita lebih baik pilih spray, pilih selimut tuh warnanya yang polos-polos aja. Karena kan banyak orang yang milih ada motif apa, tabrak motif sih, jadinya pusing ya. Jadi mendingan kita cari yang polos-polos aja, nanti kita main pattern, main tekstur, main warna tuh di sarung bantalnya. Itu udah nambah estetika banget sih. Kalau warna mungkin, ini satu sisi yang berbeda ya tadi ya. Nah, ini sisi sebaliknya lagi. Sisi sebaliknya lagi, selain tempat tidur nih, kalau untuk bikin kamar jadi kece, kita bisa juga taruh-taruh kayak lukisan, frame-frame foto, atau kalau misalkan kita hobi ngelukis, misalkan ada kanvas, kita hasil-hasil lukisannya bisa ditaruh juga. Terus banyak sih aksesoris-aksesoris lain, mungkin kalau yang cewek suka taruh bunga gitu. Bunga juga nggak mesti bunga yang hidup sih. Kalau bunga hidup kan kadang kita suka males ya ngerawatnya, aduh baru 3 hari udah mati, udah layu gitu. Kita bisa pakai artificial flowers atau pakai dried flowers juga bisa. Itu lebih awet dan udah bikin kamar cantik dan kece juga tuh, Mas. Siap. By the way, mau nanya deh, kalau untuk penempatan kaca itu idealnya itu kayak gimana ya? Apakah memang disesuaikan dengan posisi penempatan kaca dengan posisi tempat tidur maksudnya? Penempatan bebas cermin. Aja kan? Cermin ya? Untuk cermin, biasanya sih aku sesuaikan aja. Aku tempatin di area di mana kita beraktivitas setelah mandi gitu. Karena kan kita pasti kalau misalkan habis mandi tuh pilih baju,
pasti kita pengen bercermin dong gitu. Jadi Ya. diusahakan cermin itu lokasinya di dekat kamar mandi sih. Oke, siap-siap. Yang dekat. Iya. Nah, kalau referensi-referensi lainnya mungkin dari Mbak Arini ada lagi kah untuk membuat kamar kece? Kalau untuk barang-barang lainnya ya, tadi kan aku udah sebutin ada selimut, ada cushion cover, ada apalagi tuh lukisan. Mungkin kalau lain-lainnya, aku sih sering lihat di Instagram banyak yang kayak misalkan ada kaktus-kaktus atau ada tempat-tempat yang buat simpan alat make up kalau cewek, ada tempat-tempat buat simpan perhiasan gitu, itu juga sebenarnya bisa dijadiin untuk dekorasi kamar gitu. Jadi selain untuk tempat penyimpanan, itu juga berguna untuk menambah estetis gitu, Mas. Siap. Oh, by the way gini, ini udah kayak kamar di hotel-hotel bintang 5 ya. Ya, apa, clean, elegan gitu. Kalau biasanya Ini kalau salah satu proyekku tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Ini oh, oke. apartemen, Ya, apartemen 3 bedroom. Ini sebenarnya bukan kamar utama sih. Ini kamar yang ukurannya medium. tapi udah kayak hotel bintang 4, bintang 5 sih. Iya, Oh ya, karena mungkin ini yang buat bikin kelihatan oke ya, ini hmm, stylenya itu aku informasiin nih, stylenya tuh American Classic di sini yang aku pakai konsepnya. Jadi kan American Classic ya. kalau kita ngomongin interior itu kan luas banget ya, ada banyak berbagai macam style gitu, ada modern, American Classic, ada Scandinavian dan lain-lain. Kalau aku pribadi aku senang American Classic sih, kebetulan klienku juga kalau dapet klien banyak kan yang sukanya requestnya didesainin American Classic, jadi ya pas banget lah sama kesukaan aku gitu. Nah itu juga sebenarnya salah satu style yang bikin kelihatan mewah, kelihatan elegan tuh ya American Classic itu. Jadi walaupun mungkin kamarnya minimalis, tapi masih tetap bisa dibikin seperti ini ya, Mbak Arin ya. Kalau Oh, walaupun kamarnya minimalis, tapi maksudnya kayak ini tatanan apa? Tatanan kasurnya, kemudian ada lukisan-lukisannya di atasnya gitu ya. betul. Mm-mm. Perbanyak bantal kayak gitu ya. Dan ditaruh sedikit tempat apa namanya? Tempat meja di depan tidurnya gitu dengan ornamen. Intinya Betul. tidak terlalu hebring ya, tidak terlalu wah ya. Kalau Ya, misalnya terlalu ya, wah, malah jadinya agak gimana gitu. Jadi ini benar. emang American Karena Classic. kan kita juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya Mas, nggak mungkin kita redecorate yang terlalu heboh terus panggil tukang gitu, kita yang DIY aja lah yang bisa kita lakuin sendiri gitu. Ya ini nyambung sama apa namanya pertanyaan berikutnya tuh apa namanya ya di saat-saat pandemik ini kan semuanya serba keterbatasan kan ya. Betul betul. Nah gimana tuh tips dan triknya kita tetap bisa desain kamar itu selain niat ya, niat adalah kunci, karena kalau nggak niat juga nggak Adalah akan kunci, betul terus. betul betul. Keterbatasan ini ya sebenarnya sih selain ya benar ya tadi niat dulu ya, kalau enggak kita cuma angan-angan doang di save dan nggak dilakuin, nggak ada actionnya. Selain itu kita mesti tahu dulu kita mau apa Mas, kita mau style seperti apa sih yang kita suka, daripada kita udah mikirin capek-capek nih mau beli ini mau beli itu tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan kesukaan kita, nggak sesuai dengan style kita, kan sayang. Mendingan kita cari tahu dulu kita tuh sukanya apa, maunya punya kamar tuh yang seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan kita udah tahu, oh gue sukanya yang simpel-simpel aja deh, gue suka yang kayak Scandinavian, ya udah kita cari aja di mana sih beli barang yang Scandinavian. Contohnya IKEA tuh udah paling gampang sih untuk kita cari barang-barang yang Scandinavian. Atau kalau misalkan ya sekarang lagi pandemi males ke IKEA, serem mau keluar-keluar, ya online juga udah banyak banget sekarang yang jual-jual. Kayak kemarin tuh aku ngerangkai parcel ya, balik lagi ke parcel. Aku ngerangkai parcel, aku pesan semua home aksesoris tuh via online. Itu semua pelayanannya juga udah bagus dan dapat quality barangnya juga bagus banget gitu. Jadi percaya dengan online sih sekarang. Ya kita memang saat ini harus percaya kepada online dan kalau bisa jangan keluar rumah dulu sebelum
ada Betul. instruksi dari pemerintah gitu. Tapi kalaupun terpaksa keluar rumah, kita sambil mengingatkan buat teman-teman, kalau keluar rumah jangan lupa untuk selalu pakai masker, Masker. dan pakai ini apa namanya cuci tangan, pakai hand sanitizer. Iklan dipersembahkan untuk teman-teman yang mungkin masih berpergian, jadi jangan lupa bawa dua benda ini ya. Oke, balik. Jadi intinya sekarang semuanya serba online dan tentukan dulu kita pinginnya desainnya seperti apa ya. Mungkin aku tadi ya pingin nanya lagi nih ke Mbak Andri ini sebelum pindah ke Monica. Tadi ada desain-desain di dunia ini tuh ada apa aja sih? Karena gini, kadang-kadang orang banyak nggak tahu, gue pingin desain kamar tuh kayak gimana gitu. Clean elegan itu identik dengan style Amerika dan Euro. Kan? Tapi kalau Korea atau Asia itu biasanya agak colorful. Kita balik lagi ke tradisional, Jawa dan sebagainya itu etnik sekali budaya gitu tuh. Jadi mungkin Mbak Arini bisa sharing sedikit masalah apa namanya tadi desain itu style itu kayak gimana aja. Karena kadang-kadang orang atau gue pinginnya gaya apa ya, tapi dikulik-kulik gue ini pencinta Korea gitu. Kalau pencinta Korea lo emang suka, nah gaya Asia itu adalah kayak gini. Misalnya lo suka gaya elegan, nah itu Euro dan Amerika gitu kan. Gimana? Kalau style interior, sebenarnya style interior tuh luas banget, Mas. Banyak banget style-style interior, arsitektur tuh banyak banget. Mungkin kalau dijelasin satu-satu akan panjang ya, tapi kalau yang untuk tren dan banyak orang gunakan saat ini, pertama tuh ada modern. Modern itu desainnya lebih ke yang simple, clean, nggak banyak detail, nggak banyak ukir-ukiran, gitu, lebih pakai warna-warna netral, itu lebih ke modern. Sedangkan ada lagi style seperti American Classic atau European Classic, itu kita lebih ke sebenarnya untuk warna sih mungkin sama ya, kurang lebih warna-warnanya lebih netral lah kalau modern klasik ya sekarang. Tapi kita tuh lebih banyak main di detail, di tekstur, dan finishingnya juga macam-macam kalau misalkan kita gunakan style klasik. Nah, selain itu kalau misalkan tadi ada pertanyaan yang suka Korea, apa ya, mungkin kalau Korea aku kebayangnya stylenya itu Japanese Scandinavian kali ya. Jadi kayu-kayu warnanya light, warna muda, warna terang. Terus kita bisa kombinasiin biasanya, kalau aku nggak salah, aku nggak pernah nonton Korea, tapi kalau nggak salah mungkin bisa dikombinasiin dengan warna-warna pastel, warna-warna soft. Itu udah looks like Japanese gitu sih, Mas. Nah, yang cocok sama minimalis tuh apa? Ini Japanese ya, ini Japanese ya. Nah, ini Japanese nih. Japanese Scandinavian. Good. Wow. Jadi dia lebih pakai warna-warna kayunya, warna-warna yang muda, warna-warna yang terang. Keren sekali ya. Simple gitu. Ya. Siap. Selain itu mungkin kalau kan di Indonesia ya ada style yang khas banget, yaitu kolonial. Kolonial Yes. Belanda maksudnya? Iya, karena mungkin dulu dijajah Belanda kali ya. Jadi kita ada pengaruh-pengaruh itu di desainnya Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan tadi aku sebut ada American Classic, ada European Classic. Kalau di Indonesia sendiri, klasiknya arahnya lebih ke kolonial. Mungkin kalau misalkan suka lihat bangunan-bangunan tua itu ya itulah ciri khas desain klasiknya Indonesia, pakai warna-warna putih, terus kayu-kayu jati yang warnanya gelap pekat gitu tuh, itu salah satu contoh style kolonial. Ini ya, contoh style kolonialnya ya. Ini warna-warna kayunya kan dark banget ya. Ini nih banyak kita temui di Solo, Jogja, Semarang, dan beberapa daerah Jawa ya. Banyak, Mas. Ya, banyak ya? Di Jakarta justru sekarang orang tuh minat untuk rumahnya direnovasi yang tadinya modern jadi kayak gini. Jadi back to classic gitu loh. Back to classic. Jadi ya. malah pengen kayak zaman dulu lagi gitu rumahnya. Padahal rumah baru bukan rumah lama.
terus di setelin gamelan atau setelin lagu-lagu Jawa gitu. Ada Boleh, keren boleh. gitu kan. Nah, Boleh. Biar oke, ambience-nya oke. dapet ya. Ambience-nya dapat gitu. Wangi-wanginya juga rempah-rempahnya. Wangian itu penting nggak sih? Nah, itu juga salah satu hal yang penting, Mas, buat menjaga mood kita juga nih. Kalau kita di kamar tidur, kita bisa taruh aromaterapi atau red diffuser gitu. Itu bikin, bikin relax gitu sih, Mas. Oke, siap Mbak Ari nih. Makasih. Tahan dulu. Nanti kita pindah dulu ke teman saya satu lagi, Kece People yang kedua. Ciasih. Mbak Monica Wongkar. Halo Mbak Monica. Halo Mas, halo semuanya. Oh ya, saya juga mau menyapa teman-teman yang udah join. Sekali lagi terima kasih. Di sini ada Mbak Ima, ada Mbak Grace Monica, ada Mbak Indah, ada Mbak Lucy, Mbak Luki maksudnya. Jadi kalau Mbak Ima ini, kalau nggak salah saya ini founder dari Demi Asa Indonesia ya kalau nggak salah, sama saya lupa apa perusahaannya, nanti di apa aja. Mbak Grace ini juga salah satu teman saya, teman sahabat baik saya. Ada Mbak Luki dari Ruang Hukum dan juga Notaris Kece. Selamat datang, terima kasih sekali lagi. Oke, Mbak Monica. Mbak Monica ini teman-teman, jadi dia adalah Putri Indonesia final Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau teman-teman tahu Laskar Pelangi, jadi Mbak Monica ini berasal dari situ, dan beliau juga mengambil jurusan desain interior di San Francisco ya, Iya, San benar. Francisco USA, dan sekarang beliau lagi membangun startup-nya bernama Moon ND kalau nggak salah ya. Nanti. MND gitu. Jadi Mbak Monica, apa kabar? Gimana nih kesibukannya sehari-hari sebelum pandemik apa nih? Sebelum pandemik? Sebelum pandemik sih basically sama ya. Jadi tuh design firm aku ada build-nya. Jadi ada workshop. Jadi tiap hari biasanya kontrol ke workshop buat lihat apa aja sih yang desain project yang kita lagi buat, yang kita lagi bangun, jadi di supervise kayak gitu. Terus ada kantornya juga, dan semasa pandemik ini jadinya ya work from home aja gitu, 9 to 5. Tetap ada desain project, tapi yang kita nggak bisa lakuin itu build-nya aja gitu. Oke. Boleh dong ceritain kenapa akhirnya milih desain interior sebagai pekerjaan, profesi gitu? Apakah karena memang hobi gambar? Apa karena suka pergi ke rumah-rumah yang kece-kece atau gimana? Jadi awalnya tuh sebenarnya tuh dari kecil kan papa saya tuh kontraktor. Jadi Oh, selalu oke. banget kayak wah ya rumah-rumah gitu kan. Jadi kayak oh mau ngambil kuliah apa nih? Kebetulan dulu saya ngambil kuliahnya tuh mulainya kayaknya umur 16 tahun. Jadi very young, terus kayak belum tahu mau ngambil apa. Jadinya apa sih yang saya biasa lakuin gitu kan, ikut papa ke lapangan, terus kayak ya udah deh mendingan saya ngambil interior aja, dan turns out kayak saya suka interior. Kayak emang Oke. passion ke situ begitu. Jadi hebat loh. Papanya Monica hebat loh. Dari kecil diperbolehin ngikut ya. Karena kan nggak semua, kadang-kadang kita kalau papa lagi kerja boleh ngikut, kan ini boleh ngikut, bahkan jadi menginspirasi untuk menjadikan cita-cita gitu. Keren. Sampai Iya, akhirnya kuliah di USA ya waktu itu ya. kuliah di San Francisco, lalu di San Francisco itu sempat kerja beberapa tahun di perusahaan desain hotel dan juga Oke. residential. Abis itu ke Indonesia, kan emang udah kepengen bikin startup sendiri di Indonesia, tapi pengalaman di Indonesianya kurang. Jadi pas di sini gabung sama perusahaan desain hotel lagi, baru setelah punya pengalaman, baru ngerintis startup sama teman kuliah saya gitu. Apa nama waktu karir pertamanya, apa nama perusahaannya waktu itu? Apa, desain hotel ya? Waktu Kalau itu boleh tahu. Hirschbender Associates. Oh, sebentar. Oke. Menarik. Nah, kalau Mbak Monik selama pandemik ini berarti selain di rumah aja ada aktivitas lain nggak? Maksudnya selain ngurusin urusan kantor dan sebagainya gitu. Mostly sih urusan kantor aja sih, interior yang kalau misalnya kan ada some kompleks masih boleh build ya, meskipun kayak pekerjanya di limit karena lagi PSBB.
Jadi kalau misalnya yang boleh build biasanya mantau dari online aja sih, kayak minta record daily, apa sih yang dikerjain hari ini gitu. Oke. Tapi mostly design work sih saya kerjaannya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan tema kita nih, Mbak Monica, apa namanya, ya pandemik ini kan orang banyak di rumah dan kemudian, kita pingin, kamar kece gitu, ada waktulah untuk bikin kamar kita kece, bersih gitu. Kenapa sih menurut Mbak Monica itu penting bikin kamar, tempat kita tidur, itu kece, bersih, rapih gitu? Firstly, karena kan ya rumah kita, kamar kita itu ya hati kita di situ lah ya. Kalau misalnya kita pulang, kita dari mana, meskipun kayak bukan dari kita keluar dari luar juga, bukan semasa pandemik juga kita pulang kalau misalnya rumah kita rapi, itu kan bakalan kayak ngurangin kadar stres kita gitu. Terus selain itu, karena kita spend time banyak di rumah, contoh paling konkretnya aja kalau misalnya meja kerja kita berantakan di dalam kamar, kita jadi malas kerja. Jadi menjaga kerapihan kamar itu penting gitu loh, supaya kita juga produktif saat di rumah aja. Terus karena kita lagi di masa pandemik, menjaga kebersihan penting biar kita terhindar dari bakteri-bakteri. Dan ini yang bisa dilakukan teman-teman kece di rumah, yaitu ya sering-sering bersihin bedsheet, like once a week, terus juga bisa dengan semprot-semprot door handle dengan disinfektan. Karena kan door handle kan dipegang semua orang, kadang-kadang belum cuci tangan, begitu. Oke, jadi kebersihan juga faktor paling penting ya. Mm-mm. Tadi aku sangat suka tuh kalau kata Mbak Monik, karena hati kita ketinggalan di kamar ya, hati ketinggalan di kamar ya. Iya, Gimana? Hati ketinggalan di ada kamar ya? gitu. Oke, oke. Nah, eee, gimana nih kalau misalnya, apa namanya, kita mau bikin kamar kece itu apa sih yang dibutuhkan, Mbak Monik? Tadi aku Kalau juga udah ngomong ke Mbak Arini kan, iya, kalau selain, selain passion dan selain keinginan apa yang dibutuhkan? Kalau buat tips buat desain kamar ya, kalau firstly sih sebenarnya knowing kita tuh sebenarnya tuh kayak desain stylenya apa gitu kan. Apa yang kita suka, nggak mungkin kayak kita desain sesuatu tanpa tahu kita tuh sukanya apa. Jadi first of all, kalau aku mau mulai project sama klien baru, pasti aku bikin mood imagery dari Pinterest. Meskipun kayak ya orang kayak collect image dari Pinterest, jadi kalian bisa coba untuk save pin satu board, misalnya kamar kalian, lalu kalian bisa cari tuh images-images yang kalian suka, lalu ditaruh di dalam board itu, dan kalian, karena kita topiknya desain kamar, di kamar itu ada 4 zona. Jadi ada zona area tidur, ada zona area kerja, ada area buat dress, dan juga area buat storage. Jadi 4 image inilah yang kalian harus cari untuk board kalian di Pinterest, kalau kalian lagi pin. Kalian boleh pin sebanyak-banyaknya dulu, nanti kalian tinggal edit kira-kira yang masuk sama each other yang mana sih yang cocok sama each other gitu. Itu tips pertamaku. Yang kedua, kalau kamar yang paling penting itu kan kerapihan. Jadi penting untuk kayak kalian untuk declutter dulu. Jadi lihat nih, kira-kira kamar kalian tuh berantakan nggak sih? Kebanyakan barang nggak sih? Barang ini saya pakai nggak sih di dalam kamar? Kalau misalnya barang itu kalian nggak pakai di dalam kamar, itu bisa disimpan misalnya di storage boxes di luar kamar. Dan biasanya tips trik aku nih, kalau di dalam kamar, barang yang kelihatan itu barang yang aku misalnya sering pakai dan yang aku simpen di dalam storage boxes di dalam kamar. Nanti aku ada contoh referensi gambarnya, itu aku taruh di dalam, jadi yang kayak jarang-jarang aku pakai gitu. Jadi kamarnya tetap rapi. Terus yang ketiga, kalau kalian udah buat kayak mood imagery di kamar itu, kalian bakal tahu tuh kira-kira warna seperti apa sih yang kayak bikin kayak, oh kamar saya tuh mau seperti ini loh gitu kan. Warna apa sih yang kalian harus pilih? Misalnya kalian suka warna hijau atau apa. Aku nggak nyaranin buat kalian taruh hijau di seluruh ruangan kalian. Karena kan warna neutral tetap bagus untuk kayak
kita ya, kayak pribadi gitu. Terus jadi kalau misalnya warna aksen kayak hijau gitu bisa kalian taruh di satu dinding aja. Jadi kayak kalau kalian masuk ke kamar kalian, kalian bisa mendapatkan mood dari warna hijau itu, tapi nggak bikin kalian overwhelming sama warnanya. Begitu. Terus tips yang keempat itu bedding, kayak yang Mbak Arini bilang. Bedding itu lebih condong ke warna yang neutral, lalu ditambah-tambah dengan misalnya pillowcases atau apa yang ada aksen warna yang kayak kalian udah pilih di tembok atau di mana yang ada di mood imagery kalian, begitu. Yang kelima, tipsnya itu buat kalian yang mungkin bingung ya, cara pilih furniture gimana sih? Kalau di dalam kamar kayak kombinasinya kok bisa nggak cocok sama each other kayak gitu. Pilih furniture buat yang newbie gampang banget. Jadi kalian bisa coba untuk pilih furniture dengan warna yang senada. Jadi misalnya kalau misalnya kalian punya bed frame warna putih, kalian bisa pilih drawer warna putih. Jadi kombinasinya masih cocok sama satu sama lain. Begitu juga dengan pemilihan warna kayu di dalam kamar. Kalau misalnya kayunya terang, bisa pilih warna kayu yang terang juga. Maksudnya kalau misalnya bed frame-nya udah kayu terang, mejanya bisa kayu terang juga, begitu. Oke, ini ada contoh yang Iya. mungkin tadi disampaikan ya, Mbak. Referensi kira-kira kayak mood imagery yang kalian bisa bikin. Kalau misalnya kalian collect image di Pinterest, jadi ada area untuk bed, dan di situ ada gambar temboknya Mas, yang dekat frame, itu kan warnanya kan satu warna ya, dan itu diambil dari color scheme dari kamar ini, begitu. Terus ada yang juga yang kayak seperti storage boxes bukan Mas, di atas, masih di atas. Ya. Ada storage boxes juga di situ buat nyimpen barang-barang biar kelihatannya nggak berantakan. Dan Oke. tips Itu ada kucing ya? ada kucing. Oke, menarik. Tapi kalau boleh tahu, kita kalau bicara mengenai tren dan yang ideal, warna-warna yang menjadi tren dan ideal saat ini apa sih, Mbak Monica? Kalau saya lihat sih, kalau ini pandangan sebagai orang awam ya, itu banyak yang kayaknya bermain di warna putih, kemudian warna-warna kayu, udah variasi warnanya hanya 2 aja gitu. Atau gimana? Kalau kayak kamar saya kan belakang ini putih biru ya, putih biru karena saya suka langit gitu. Saya suka langit. Atas ini ada ini sih. Kalau mau tunjukin tapi berantakan masalahnya. Di atas tuh ada bintang jumlahnya 23. 23 itu tanggal lahir saya. Jadi kalau dimatiin lampu bintangnya nyala. Jadi kayak berasa pinginnya kayak di langit pinginnya gitu. Tren warna sendiri sih biasa kalau interior ikutin Pantone Color of the Year, tapi kan itu semua balik lagi ke selera masing-masing orang ya. Dia sukanya kombinasi warna apa sih? Kalau yang aku lihat sih, kalau untuk desain sekarang sih lagi condong ke mid-century design ya. Jadi warna-warna seperti hijau daun yang kayak very calming juga gitu. Ini mid-century, gaya mid-century modern. Ini harus ada hijau-hijaunya juga ya. Jadi kayak tanaman ada. Tanaman kan bisa jadi aksen hijaunya juga. Tanaman tuh aman nggak sih kalau di kamar ditaruh? Buat tanaman ada tanaman indoor juga sih, Mas. Jadi kayak bisa taruh indoor plants, kayak succulents, itu boleh di dalam kamar. Taruhnya di dekat jendela aja, biar dapat sinar matahari indirect sunlight. Kita balik ke tema kita. Tadi kan udah dikasih referensi sama Mbak Monik sama Mbak Arini gitu. Nah kalau dari dari Mbak Monik gimana nih di masa serba sulit saat ini gitu, orang susah keluar tapi pingin tetap setting kamarnya jadi kece, itu gimana kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau aku pribadi sih untuk sekarang emang lagi sulit, tapi mungkin kalau teman-teman di rumah punya furniture yang udah ada, tapi mungkin misalnya udah baret-baret atau udah kurang bagus, itu bisa ada di gambar aku Mas, yang di gambar aku yang kedua di PDF.
Nah, itu ada meja kayu yang misalnya kayak udah lecet-lecet atau udah kurang bagus, itu bisa ditutupin sama contact paper namanya. Contact paper ini ada banyak motifnya, dari marble, misalnya kalian mau jadiin top table kalian atau drawers atau apa, itu bisa ditutupin sama contact paper. Itu dia mereka juga anti air dan bisa dibeli di Tokopedia. Jadi kalau mau DIY. Nah, terus yang samping itu, jadi kalian ini furniture-nya itu kan very simple dari IKEA yang kayak steel gitu, tapi kalau udah ditambahin marble sama udah di spray paint jadi kayak gold. Kalau kalian punya banyak waktu pas di rumah aja bisa cobain DIY hack kayak gini gitu. Kalau top table, misalnya top table kayu, itu bisa cobain pakai wood tint biar warna kayunya tuh senada semua gitu. By the way, sedikit tentang IKEA buat teman-teman. Jadi kalau IKEA itu, kalau yang belum tahu ya, IKEA itu adalah produk dari Swedia. Produk di IKEA itu kebanyakan bergaya Skandinavia dan kemudian gaya-gaya desain Eropa gitu. Yang warnanya mayoritas adalah putih dan kemudian ya tidak terlalu banyak warna color-nya. Gaya-gaya Eropa atau Skandinavia itu cocok banget. Ada referensi lain nggak selain toko IKEA? Mungkin Esataware gitu kan? Dekor rumah, Fabelio. Fabelio, dekor rumah ya. Ada Carpentology untuk bangku-bangku. Jadi sekarang juga udah banyak ya untuk referensi-referensi online-nya ya. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan pertama. Ya, Monica, Mbak, hari ini mau tanya, kalau mau beli kasur tidur, ada referensi nggak platform online-nya? Biar simple dan tinggal dipasang aja gitu. Kasur tidur itu di Dekor Rumah bisa. Di www.dekorrumah.com itu bisa delivery langsung sih. Informa juga mestinya bisa sih, Mas. Dan aman, betul. Kalau dari Mbak Monik apa kira-kira untuk masalah kasur nih? Kebetulan kalau kasur sih kemarin aku baru aja install di salah satu apartemen di Jakarta dan kita pakai kasur dari Fabelio dan itu datangnya enak banget, udah divakum jadi nggak gede-gede gitu, udah divakum tinggal dibuka aja terus kasurnya lumayan enak sih. Kita kalau bicara kasur yang sehat itu kasur yang kayak gimana? Maksudnya pas kan ada yang spring back dan juga ada yang saya lupa namanya apa, tapi di beberapa hotel tuh ada kasur yang keras. Katanya itu bagus untuk pertumbuhan tulang di belakang. Ada juga kasur pakai bulu angsa. Kalau nggak salah pakai air ya. Itu beberapa tempat tidur. Itu gimana sih kalau teman-teman, mungkin aku mulai dari Mbak Monica, kasur yang bagus itu apa bahannya? Apakah ada banyak sih, dari latex, memory foam. Kalau yang bagus untuk backbone itu sih yang agak keras ya. Karena kan kalau kita tidur badan kita condong kayak gini dan itu tuh nggak bagus untuk tulang. Jadi kalau emang dia punya ranjang rata itu lebih bagus buat tulang kita. Jadi saat tidur posisi tulang kita tetap lurus begitu. Makanya kenapa yang keras lebih bagus. Oh, berarti yang keras itu sebenarnya punya manfaat untuk tulang belakang. Iya. Kalau Mbak Arini gimana, Mbak Arini? Masalah kasur. Betul, Mas, yang kata Monica itu benar. Jadi kan disesuaikan lagi nih dengan kebutuhan kita sendiri. Kalau misalkan emang kita sering back pain, ya emang lebih baik jangan cari kasur yang terlalu empuk ya. Justru itu malah bisa memperparah back pain kita. Tapi justru kita cari yang agak lebih firm teksturnya. Itu akan menjaga untuk tulang punggung kita tuh lebih stabil gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya kalau gitu. Nah, ini sore Mbak Arini sama Mbak Monica mau tanya, kalau kamar sempit agar terlihat luas, warna cat dinding yang dipilih apa ya? Kombinasi grey dan pink, pastel, apa bisa membuat kamar terlihat lebih luas? Ini mungkin ke Mbak Arini dulu ya. Sebenarnya kuncinya kalau mau kamar sempit jadi kelihatan lebih luas adalah pilih warna-warna yang terang. Jangan pakai warna-warna abu pun, warna-warna grey pun kalau kita mau gunakan itu pilih warna grey-nya yang super light, jangan pilih yang dark grey. Karena kalau kita pakai warna gelap akan bikin kamar tambah kelihatan sumpek, kelihatan sempit, kelihatan kecil. Jadi kalaupun kita mau pilih warna grey, pilih yang super light grey-nya. Kalau mau pakai cream bisa, pakai putih bisa. Intinya sih cari warna yang netral kalau untuk dinding kamar.
Kalau tadi mau kombinasiin grey dan pink, menurutku warna-warna yang digunakan di dinding sih aku lebih cenderung untuk warna-warna yang netral ya. Cream, grey, white. Tapi kalau misalkan warna-warna yang kayak pink, warna biru, hijau, dan lain-lain, sebaiknya jangan digunakan di dinding. Tapi gunakan di aksesoris. Kita bisa main, misalkan tadi mau pink, kita bisa beli selimutnya pink, atau sarung bantalnya pink, atau kita punya aksesoris apa, keranjang pink, apapun deh. Yang penting jangan taruh warna-warna bold atau warna-warna yang nggak netral itu di dinding. Gitu. Thank you Mbak Arini. Kalau dari Mbak Monica gimana? Kalau aku sih sama Mbak Arini, cuman kayak buat nambahin aja, mungkin kalau mau kamarnya terlihat lebih luas, bisa pakai cermin. Karena ya, kalau misalnya kecil dengan cermin itu bisa kelihatannya lebih luas begitu. Kita lanjut ya, ini ada pertanyaannya banyak nih, ribuan pertanyaan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mbak Arini, Mbak Monica, memang benar ada warna tertentu agar mereduce stres dan bikin tenang. Secara misalnya sudah nggak pandemik dan PSBB, kadang pulang kerja capek dengan kemacetan dan padatnya kerjaan di kantor. Jadi warna yang membuat tidak mereduce stres. Kalau tauku ya, kalau dari color psychology nih, dulu aku pernah belajar juga, warna yang bisa mereduce stres itu hijau. Tapi mungkin cari hijaunya jangan yang terlalu gonjreng atau gimana, lebih ke yang soft, hijau soft gitu. Kayak misalkan di rumah sakit, sadar nggak sih? Kadang tuh banyak warna-warna di rumah sakit yang pakai aksen warna hijau. Karena apa? Karena warna hijau itu ya benar tadi yang ditanyakan, memang bisa mereduce stres gitu. Tapi kita juga harus pinter-pinter nih milih warna hijaunya yang seperti apa yang mau digunakan. Jangan sampai hijau yang digunakan tuh terlalu bright, malah bukannya mereduce stres, malah bikin stres, kita pusing ngelihatnya gitu. Kalau dari aku sih, kalau cat tadi kan udah dibahas. Kalau mau calming effect gitu, coba pilih light bulb yang warnanya warm white. Jangan yang putih, karena putih kan bikin lebih fokus. Jadi pilih bulb yang warm white itu bisa lebih relaxing. Warna lampunya juga tuh pengaruh selain warna untuk dinding atau aksesoris ya. Oke, dan jangan lupa pewangi. Pewangi juga mempengaruh kan. Jadi kombinasi warna lampunya sama pewangi. Jadi kalau pulang kerja, kalau dari saya kalau pulang kerja ya sudah, masalah yang ada di kantor, masalah yang ada di luar ya sudahi sampai di kantor dan sudahi sampai di HP taruh, udah, habis itu kita fokus dengan istirahat kita. Pertanyaan selanjutnya, halo Kak, kamarku kan warna catnya broken white, terus furniture-nya di kamarku kebanyakan warna kayu gitu. Tadi aku pingin ganti nuansa pakai cat warna semen gitu, tapi rada ribet bikinnya ternyata. Ada opsi saran lain nggak buat ganti nuansa kamar? Dia pengen tekstur semen ya. Sebenarnya kalau misalnya tekstur semen itu kan kebanyakan warnanya grey. Mungkin nggak perlu sampai yang benar-benar dibikin teksturnya banget, karena emang lumayan ribet pembuatannya. Kita bisa adopsi warna semennya aja gitu, dengan adopsi warna-warna grey yang not too light sih ya, mungkin medium grey, diaplikasikan ke dindingnya gitu untuk bisa merubah tuh dari krim suasananya jadi kita ganti kayak warna-warna semen gitu. Kalau untuk furniture kayu, I guess masih cocok banget sih untuk dikombinasikan dengan warna grey di dindingnya. Kalau dari Mbak Monica gimana nih? Sebenarnya ada cara gampangnya sih, ngajarin salah satu tukang aku untuk bikin efek ini di rumah klien aku. Dan itu pakai Gamma Paint yang cement to wash. Jadi tuh sebenarnya tinggal ngecat, udah gitu tinggal dicocol-cocol pakai warna hitam gitu, terus tinggal digosok itu bisa kelihatan tekstur semennya sih. Iya, Gamma Paint Cement Look yang ini. Ini ya? Iya. Oke. Benar. Dan itu ada warnanya banyak. Jadi tone warna semen, tetap semen kelihatannya. Cuman yang itu produknya, Mas, semen wash yang ini. Ini nih semen wash produknya yang ini ya. Oke. Jadi tadi pingin merubah kamar jadi kayak semen ya, pilih produk ini ya. Ini ya. Gampang sekali ya.
Gampang banget. Aku soalnya pernah ngaplikasiin ini sendiri sih. Ini juga ada di Tokopedia ternyata ya. Jadi teman-teman bisa gampang untuk mencari perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendesain kamar kita jadi kece gitu. Kalau nggak mau cat, bisa coba ke bedding mungkin. Ganti bedding dengan tambahan aksen-aksen pillow dan aksesoris sih biasanya. Kalau di masa pandemi kan nggak mungkin juga kayak bikin yang terlalu susah dibikin gitu. Oke, pertanyaan kelima dan keenam ini saya gabungin. Mau tanya, kalau cermin itu ada pengaruh nggak sih kalau untuk desain interior? Kira-kira ada fungsi lain kan dari cermin selain untuk berkaca gitu? Terus pertanyaan yang keenam, mau tanya, sebenarnya tempat tidur itu ada arah khusus nggak? Misalnya sejajar jalan atau lebih baik kaki tidak menghadap ke pintu rumah? Ini kayak feng shui atau... Ini feng shui pertanyaannya. Monica dulu ya, yang tentang cermin. Pengaruh cermin dan cermin itu apa sih fungsinya sebenarnya? Selain untuk tadi, kita udah bahas sih sebenarnya tadi ya, tapi Cermin. ada pertanyaan Sebenarnya kalau lagi. cermin tadi yang udah sempat di-mention sama Mbak Monica ya, selain buat bercermin itu bisa bikin ruangan terlihat lebih luas juga gitu. Jadi kalau misalkan mau mengakali nih kamar kecil, sempit, kita bisa pasang cermin di salah satu dinding. Selain bisa untuk bercermin juga, keberadaan cermin itu bisa membuat kamar kita terlihat lebih luas gitu, karena efek dari pantulan cermin tersebut. Oke, jadi efeknya adalah untuk memperluas, biar kamar terlihat luas, apalagi kalau membuat terlihat lebih luas gitu, bukan terlihat memperluas lebih luas. beneran sih. Kalau memperluas beneran itu berarti ada pri sihir. Ya. Tiba-tiba luas kamarnya kan. Kalau Mbak Monica gimana? Kalau cermin ya, cermin bisa bikin kamar lebih terang juga sih, jadi nggak terlalu gelap kalau misalnya emang di area-area yang nggak ada window ya. Sometimes orang lupa window di kamar, jadi kamarnya nggak ada Cahaya masuk ya. sekali. Jadi kalau ada cermin bisa tambahin nggak terlalu gelap begitu. Cahaya ya, cahaya. Cahaya adalah kunci dari segalanya. Asik. Kemudian pertanyaan yang tadi yang ke-6, selain cermin yang tadi mengenai arah kaki, arah tempat tidur, arah kaki gitu kan, kayak sejajarkah arah tempat tidur itu, sejajar jalan kah atau menghadap ke pintu rumah atau gimana? Kalau tempat tidur, yang penting tempat tidur itu nggak boleh nempel sama dinding kamar mandi. Sama nggak boleh menghadap ke pintu kamar mandi. Terus tempat tidur juga nggak boleh, misalnya kamar kalian di lantai 2, di bawahnya nggak boleh dapur. Jadi nggak boleh kompor, kayak ibaratnya kalian di lantai 2, ranjangnya di bawahnya tuh kompor gitu di lantai 1-nya. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Panas? Juga nggak boleh ini ya, setahu nggak boleh di atas garasi juga, bener nggak sih? Ya, bener. Bener ya? Sama nggak boleh Dengar itu. nempel ke dinding garasi. Jadi kan kayak ketabrak gitu kalau nggak salah. Kalau ngomongin feng shui sebenarnya panjang banget Mas Rey. Aku sendiri nggak expert di situ sih. Siap. Sebagian dari feng shui menurut aku masuk logika sih. Masih logika. Kayak hawa dari mobil kan kayak nggak terlalu bagus ya buat kesehatan. Ya, betul. Oke, jadi tadi yang penting jangan toilet dan jangan di atas dapur kalau di lantai 2 atau di atas garasi ya. Benar, mungkin nanti kita buka sesi tersendiri tentang feng shui kalau misalnya memang banyak yang tertarik. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan 7 dan 8. Ini 2 pertanyaan terakhir sebelum kita nanti closing statement ya. Kak, cara kita membuat matchingin kamar warna pink dan hijau gimana ya caranya? Itu pertanyaan ke-7. Yang ke-8 adalah, Kak, mau tanya dong, salah satu dinding kamar saya menggunakan kaca bening. Kendalanya panas dari luar jadi berasa banget silau gitu. Kira-kira kalau mau pakai kaca film, tingkat gelapnya direkomendasikan berapa persen ya? Oh ini oke. Yang nomor 7 dulu, mix warna hijau dan warna pink. Mungkin dari Monica dulu ya.
Kalau aku in general suka sih warna hijau dan pink, tapi hijau mungkin hijaunya ya. Kalau misalnya pinknya udah mungkin ada selimut pink, hijaunya itu bisa dibantal, tapi bukan bisa misalnya motif berdedaunan gitu. Itu lucu sih menurut aku. Terus hijau dan pink. Terus hijaunya kalau bisa hijaunya agak hijau daun begitu. Jangan hijau yang ngejreng, gonjreng kayak hijau highlighter gitu jangan. Kayak pinknya juga ada spesifik pink sih kalau coba cari di Pinterest pink and green theme mungkin bakal dapetin pinknya. Cuman kayaknya millennial pink deh yang cocok sama that green gitu. Nggak semua pink cocok sama hijau. Oke, siap. Itu dari Mbak Monica ya. Kalau dari Mbak Arini nih. Kalau Mbak Arini ini sukanya warna apa sih Mbak Arini? Aku sukanya grey. Oh, grey abu-abu ya. Terlalu plain ya. Ada kayak film tuh, kayak film Mr. Grey. Mr. Grey bukan itu ya? Iya, 50 Shades of Grey. Nah, ini ya. Matchingin hijau dan pink. Ya, ini my favorite color. Oke, jadi kalau menurut Mbak Arini gimana tadi perpaduan antara grey, apa tadi? Pink dan hijau. Pink dan hijau. Maaf, saya lagi agak keskip tadi gara-gara bunyi ting ting ting. Jujur bingung ya pink dan hijau. Kalau aku kebayangnya sih balik lagi ya, pokoknya kalau aku mesti semua tuh warna netral. Kalau misalkan untuk dinding dan furniture yang majornya tuh harus netral. Mungkin kalau mau tambahin warna pink bisa balik lagi ke aksesoris aja. Kamar tidur yang nggak jauh-jauh sih aksesorisnya, kalau nggak selimut ya balik lagi bantal. Nah kalau hijau mungkin bisa hijaunya tuh nggak usah berbentuk barang ya, maksudnya nggak usah kayak di dinding atau di apa, kita bisa taruh aja tanaman kecil, itu kan udah add some greens di dalam ruangan gitu Mas. Oke, ini mungkin ada contohnya. Seperti itu sih gitu, jadi nggak perlu kita mau hijau pink terus tiba-tiba dindingnya hijau sama pink gitu, pusing sih. Tapi bisa jadi kita tambahin tanamannya jadi aksen untuk warna hijau dan warna pinknya sebagai home aksesorisnya. Oke, jadi kalau boleh ambil kesimpulan dari yang Mbak Arini bilang, kalau misalnya ada dua warna, jangan kedua-duanya jadi mayority ya, karena kalau jangan dua-duanya menjadi dominan color gitu. Kita harus kalau dominan color jadinya terlalu agak ngejreng gitu. Tapi jadikanlah salah satu aksesoris, satu yang utamanya gitu. Kalau misalnya kalau mau yang pinknya nanti hijaunya tinggal kayak tanaman aja atau gimmick-gimmick kecil. Begitu juga hijau kalau mau hijaunya dominan nanti yang pinknya itu kayak ornamen-ornamennya aja kayak gitu ya. Mas. Karena kalau terlalu dominan jadinya bukannya malah enak, malah kurang agak ngejreng ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang ke-8 dari Mas Victor, dia dinding kamarnya itu kaca bening. Salah satu dinding kamar kaca bening, tapi kendalanya karena ada sinaran matahari jadi silau gitu, dan dia pingin menutupnya dengan kaca film. Tingkat kegelapan yang ideal berapa ya dibilang? Tingkat kegelapan untuk kaca film? Ya. Untuk kaca film mungkin cukup di 50-60% sih menurutku. 50-60%. Udah cukup meredam panasnya gitu. Dan silau. Oke, kalau menurut Mbak Monica? Benar sih, masih mesti ada cahaya masuk ke dalam kamar, karena bagus juga kalau ada cahaya yang bisa masuk ke dalam kamar. Kalau misalnya mungkin ada bakteri atau apa di kamar, masih ada sunlight itu tetap bisa bikin kamarnya lebih higienis gitu. Jadi jangan completely black out banget. Kalau emang mau pakai kaca film gitu. Tapi kalau buat di kamar sih untuk jendela mendingan pakai, kalau misalnya itu trust aja ya.
Pakai Fitros tuh udah bantu sih ketimbang kita pakai kaca film. Di IKEA Jadi masih ada juga yang kayak linen, jadi masih bisa masuk cahaya, cahaya. bisa nutupin panasnya juga gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Victor tadi pertanyaannya. Nah, ini sekarang saatnya closing statement dari teman-teman. Jadi menarik banget. Terima kasih untuk 8 pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget pertanyaan-pertanyaannya. Untuk nanti kalau teman-teman masih pada ada pertanyaan, boleh follow akun Instagramnya Mbak Arini. Di mana Mbak Arini akun Instagramnya? Boleh disebutin? Arini Ashariati. Arini Asariati. Kemudian juga mungkin Mbak Monika akun Instagramnya boleh dipromot atau akun perusahaannya. Jadi kalau mau teman-teman mau lanjut konsultasi bisa DM gitu. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai interior atau ada pertanyaan kalau Moon and Day kan kerjasama dengan local makers juga. Jadi kalau misalnya kalian ada furniture yang kalian mau cari atau bedding atau apa, kalian bisa langsung aja DM. Nanti kita bisa connect ke local maker. Soalnya kan saat pandemi seperti ini kan mereka nggak bisa kerja di workshop, tapi mereka masih bisa kerja di rumah mereka. Jadi kalau misalnya kita bisa buat, kita bisa bantu. Gitu. Oke, siap. Nah, mungkin terakhir ini closing statement dari Mbak Monika dan Mbak Arini. Mungkin dari Monika dulu ya, closing statement buat teman-teman di masa pandemi ini yang pingin kamarnya tetap kece, apa silakan. Oh, buat closing statement dari aku, yang penting di masa pandemik seperti ini, jaga kebersihan terus buat teman-teman kece di rumah. Dan jangan lupa, kalau misalnya mau cari inspirasi, bisa di Pinterest dulu. Nanti kalian kalau udah tahu desainnya apa, jadi kalian udah punya mood board-nya, nanti selesai pandemik, kalian bisa online shopping dulu, atau bisa langsung ke furniture store-nya, begitu. Oke, siap. Kalau Mbak Arini? Dari aku rajin-rajin aja redecorate kamar ya, karena kita nggak tahu nih pandemi akan sampai kapan. Kayaknya akan masih sampai lama, jadi biar nggak bosan kita stay at home, redecorate lah kamar kalian selagi banyak waktu ini. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Arini Asyati dan Mbak Monika dan teman-teman yang sudah join di sini. Semoga sharing kita sangat bermanfaat buat kalian rehab atau merenovasi kamar. Intinya kuatkan niat, kemudian cari referensi di digital dan mulailah dengan hal-hal yang simpel gitu. Nah, saya sebelum kita closing, kita ada pengumuman dulu nih. Kita kemarin ada door prize buat teman-teman yang sudah mengikuti Kecetok sesi 1 sampai 4. Ada 2 baju dari Gallery of Kenes, ini merah dan putih. Kita sudah undi tim Hotel Kece yang mendapatkan baju merah dari Gallery of Kenes adalah Mbak Grace Natalia Romli. Tepuk tangan. Jadi Mbak Grace dapat baju merah. Mas Rizky baju merah dulu, baju merah. Ya, baju merah ini Mbak Grace mendapatkan door prize, nanti akan dikirim. Kemudian untuk yang kedua baju putih. Ya, baju putih ini yang mendapatkan adalah Mbak Luki. Masih ada nggak Mbak Luki? Mbak Luki, iya. Mbak Luki mendapatkan baju putih ini, nanti akan dikirim dari Gallery of Kenes. Kemudian ada satu lagi, rendang. Ya, rendang ini yang mendapatkan rendang adalah Mbak Aditya Santi Sofia. Ya, mendapatkan rendang dari Dimasak Nona. Kemudian ada hadiah tambahan dari Bambu Spa, yaitu madu Bambu Spa yang cocok untuk scrub dan menambah vitalitas, dimenangkan oleh sebentar, Mbak Tiara. Tadi ada join tapi sekarang nggak ada ya. Mbak Tiara memenangkan madu dari Bambu Spa. Itu tadi door prize yang kita janjikan di awal. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah membeli tiket acara Kece Talks, dan sebagiannya akan kita donasikan kepada korban COVID melalui Dompet Duafa.
sebelum kita berakhir, boleh semuanya 13 orang yang masih ada, fotonya dinyalakan, kita foto bareng. Kita foto bareng, ayo Mbak Arini, Mbak Monica, kita foto bareng semuanya. Mas Rizky, ayo kameranya dinyalakan. Mbak Grace, Mbak Yulia, semuanya dinyalakan, kita foto bareng. Karena foto seperti ini 2 tahun lagi akan orang nanya, itu kenapa lo pada foto kayak gitu ya? Jadi hanya orang-orang yang mengalami masa pandemik lah ya tahu kalau kece-nya foto-foto seperti ini gitu. Ya Mas Pandu, semuanya boleh kameranya di-on-kan, ya kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya Kece Talks kali ini, berakhirlah seri Kece Talks. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan para pembicara kita dari sesi pertama dan sesi keempat, Mbak Arini dan Mbak Monica. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan kita bisa melewati masa pandemik ini biar ekonomi tetap pulih dan kita bisa beraktivitas lancar. Sekali lagi terima kasih dan kita berjumpa di Kece Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.